Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Jaro Songha. Nah, kali ini saya kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Ini keren banget ya, karena baru pulang dari PON ke-20 yang ada ataupun dilaksanakan di Provinsi Papua. Wah, luar biasa. Masih bawa papeda. Papeda. Dan uniknya lagi guys, olahraga yang satu ini yang dipertandingkan itu juga salah satu olahraga yang mungkin masih asing bagi masyarakat Lampung ataupun masyarakat Indonesia pada umumnya, yaitu olahraga Sambo. Sambo. Wah, kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi bersama Coach Hengki gitu kan ya. Apa sih olahraga Sambo dan kemarin raihan prestasi dari Provinsi Lampung bagaimana? Langsung saja kita mulai acaranya ya. Oke. Siap. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat dan selalu semangat serta bahagia. Oke, luar Apalagi biasa. kalau Bung Jarwo. Oke, ini berarti baru banget pulang dari Papua. Benar baru. Ini hari ke-4, hari ke-5. Oke, nah Hengki mungkin bisa jelaskan dulu, mungkin buat para netizen semuanya nih masih banyak yang belum mengenai olahraga Sambo. Ya. Nah, apa sih olahraga Sambo itu? Ya, jadi olahraga Sambo itu gulat Rusia ya. Jadi dia bela diri yang sebenarnya dia ada peruntukan untuk militer di Rusia. Ini cukup keras nih bela dirinya. Jadi ada dua jenis olahraga Sambo itu sendiri yang dari Rusia. Yang pertama namanya sport Sambo, yang kedua combat. Sport itu murni bantingan kuncian, patahan ya, tanpa sekian seperti judo gitu ya, sejenis dengan itu. Kalau sport, dia ada tambahan pukulan tendangan UFC. Tapi UFC yang amatir nih buat orang-orang yang baru mulai karir di UFC, belum yang profesional gitu. Oke, ini kita ngomong Rusia tentunya tidak bisa terlepas dari salah satu sosok yang fenomenal dari Rusia. Ya kan? Siapa lagi kalau Khabib bukan? Nurmagomedov. Betul. Dan itu adalah basic olahraganya Khabib. Jadi Sambo gitu. itu adalah basic bela dirinya Khabib dan bapaknya itu kan pelatih Sambo ya. Oh gitu. Sambo itu naik namanya karena Khabib nggak terkalahkan kan. Main betul, atas, betul. main bawah disikat semua sama Khabib. Betul, luar biasa kunciannya juga luar Benar, biasa ya. benar. Oke, Mau coba? nyerah duluan guys. Oke, nah ngomong tentang Sambo, kalau Sambo sendiri nih berarti kalau di Rusia apakah udah familiar? Familiar banget dong. Banget ya? Kayak kita itu pencak silat lah ya. Gitu. Oh, ya, oke. Nah, kalau di Lampung sendiri nih atau di Indonesia lah pada umumnya gitu, setahu Coach Hengki itu sejak kapan sih mulai masuk atau mulai populer di kalangan? Kalau di Lampung sendiri olahraga? baru 2 tahun, 3 tahun terakhir, begitu pun di Indonesia ya. Dan itu pun yang mempopulerkan di Indonesia adalah mantan atlet judo. Jadi apa sih hal yang menarik seperti jadi judo itu yang dari Jepang bantingan kuncian itu tuh ada beberapa irisan bela diri yang mirip. Kalau dari Uzbekistan namanya Kurash, kalau dari Rusia namanya Sambo, gitu ya. Nah ini mirip-mirip gayanya, stylenya. Jadi kalau anak judo bisa main di berbagai tempat sebenarnya, karena tinggal beda peraturannya dikit-dikit aja, basicnya tuh sama. Di Lampung sendiri baru 2 tahun pembibitan, 2 tahun 3 tahun terakhir. Oke. Dan pusatnya kemarin di Metro kebetulan. Oh di Metro, waduh. Jadi awalnya kalau Coach Hengki sendiri gimana awalnya bisa terjun sampai di Sambo dan kemudian jadi pelatih untuk PON di Papua? Sebenarnya saya bukan pelatih fisik dan teknik ya, tapi saya official dan pendampingan. Karena basic saya di bidang dunia psikologi terapan. Awalnya saya itu diminta untuk support tim psikologi untuk kontingen PON Lampung. Nah tapi pas keberangkatan ya karena saya juga latihan judo, latihan Sambo, latihan kuras gitu ya. Akhirnya diminta untuk support anak-anak Sambo. Jadi saya yang megang keberangkatan sampai kepulangan anak-anak Sambo kemarin. Wow, gitu. luar biasa. Selain ngurusin support psikologisnya gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong support psikologis, apa aja nih untuk penguatan ke para atlet-atlet dari Lampungnya? Ya, kalau atlet Lampung ini unik aja, karena mereka rata-rata masih sangat muda. Oh ya? Jadi puncak prestasinya itu sebenarnya nggak sekarang. Wow. Mulai PON Aceh Medan nanti 2024-2025 itu. Karena baru lulus SMA, baru masuk kuliah, dan ada yang masih SMA juga tuh. Ada 2 orang masih SMA, kelas 3 SMA gitu kan. Yang paling tua itu umur 25 kan? Oh. Baru lulus kuliah. Seumuran lah ya. Berapa tahun yang lalu? Jadi memang anaknya masih muda-muda kalian di Lampung gitu ya. Kita kan eksebisi PON tuh, bukan nggak dipertandingkan di PON. Jadi emasnya nggak gitu di PON. Eksebisi ya, persiapan uji coba untuk PON di 2024-2025. Jadi anak-anak ada yang baru pertama kali turun internasional, ada lagi yang udah turun tetap aja grogi gitu. Ada lagi yang turun juga di cabang olahraga lain dan akhirnya turun juga di sini. Jadi ada banyak sekali keunikan setiap orangnya. Kita tuh ada 9 orang tim Sambo Lampung dan beda-beda gejala psikologisnya. Nah, jadi dari 9 orang yang kemudian berangkat ke sana dan itu masih muda-muda semua gitu kan ya.
bagaimana kemarin hasil dari pertandingan ataupun pada saat pertandingan bagaimana? Ya, alhamdulillah. Kita tuh ada 13 nomor yang dipertandingkan. Lampung itu dapat 3 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Wow, 3 emas. 3 emas. Luar biasa. Dan eksibisi kita juara umum loh. Wow. Eksibisi. Jadi Untuk Lampung sambo. itu semua. Jadi ada pertandingan eksibisi itu ada Hapkido, ada Sambo, ada Kuras, ada lagi kabadi namanya, ada lagi kickboxing gitu ya. Iya. Saya lupa total nomor eksibisi ada berapa dan kita rata-rata dapatnya di atas 4 emas gitu. Wow, luar 3 biasa emas, banget ya. Kita juara umum kalau eksibisi. Iya. Kalau yang di PON ini kita nomor 10. Nomor 10. Wah, tapi luar biasa ya. Ya. Ini ya prestasi yang ditorehkan gitu Ya, semangatnya Lampung itu nggak cuma turun PON tapi sudah future thinking gitu loh. Iya, 2024 2025 tuh mau ngapain sih? Gitu. Iya. Nah, itu udah disiapkan loh dari sekarang. 2024 sampai 2025 itu bakal diadakan di Aceh. Di Aceh, Sumatera Utara. Oh, 2 provinsi itu ya. Oke. Dan langsung 2029 kelihatan. di Lampung. Wow. Kabarnya Lampung, Banten. Wow, luar biasa. Bayangkan anak-anak muda yang sekarang 10 tahun dari sekarang tuh mau kayak gimana tuh? Iya, 31 tahun masih bisa lah ya. Banget. Itu si Sensei Asril ya, legend judo di Lampung. Itu sampai umur 48. Wow, itu luar Dia itu biasa masih banget juara. ya. Fisiknya luar biasa ya. Yang ngeri. Saya para pingsan, hampir pingsan itu dicekek. Oke. Nah, terus ngomong-ngomong olahraga sambo gitu kan ya. Kemarin total provinsi yang ikut sambo di PON ke-20 di Papua itu ada berapa ya? Tebak berapa? Kira-kira mungkin 10 atau 15? Tuh. Oh ya? 21. Ah, 21. Banyak juga ya ternyata ya. Oke. 21 provinsi yang terdaftar di Sambo. Udah kayak PON kan? Iya, Kau luar udah ngerti? biasa. Makanya 21. perebutan nih, kita- Berarti udah ini banget ya, lumayan populer ya Populer. untuk di kalangan pecinta ataupun atlet olahraga gitu ya. Betul. Di olahraga berbanting-bantingan, Iya. UFC, dia cukup populer. Bahkan ada atlet satu brand UFC di Indonesia gitu, turun loh di Sambo. Wow. Pertandingan itu udah ya bonyok-bonyok, berdarah-berdarah gitu. Nah, anak kelas 3 SMA, anak metro, Iya, kelas 3 SMA anak metro. dan bertanding sama orang dewasa. Bayang. Wow. Itu luar biasa sih kebayang ya. Banget. Luar biasa perjuangan dia untuk bertahan Benar, gitu kan benar. ya. Gak usah mikir menang dulu, bertahan dulu gitu Nah kan dia ya dari itu bisa ukuran. karena dia bertahan nggak mau kebanting, lawannya lebih senior. Hmm. Pokoknya kebanting di bawah mau dikunci gitu ya, mau dikunci badannya udah miring duluan. Akhirnya karena nggak ketahan dilepas dan pingsan. Gitu. Jadi Gitu. cukup ekstrim ya olahraga sambo Iya, ya. luar biasa Memang olahraga buat sambonya. para pecinta bela diri. Iya, Tapi iya. nggak se-ekstrim itu kan buat atlet. Iya. Kalau buat kita yang mau mulai, dampak itu bagus banget. Iya. Pertama problem solving nggak. Mm-mm. Jadi kenapa saya memilih judo, sambo gitu ya, problem solving. Saat kita dikunci, dicekik gitu kan, itu gimana caranya melepaskan? Kan nggak bisa asal nyerah ya, boleh nyerah tapping gitu kan. Di sininya ya. Ya kita tepok tangan orang, tepok Ah. badan orang itu kan bakal dilepas. Tapi itu mental modelnya saat kita mau melepaskan kuncian itu tuh luar biasa tuh. Proses belajar problem solving. Saat kita mau ngunci juga itu problem solving. Nggak gampang loh ngunci orang. Membuat kuncian patahan, cekikan itu nggak gampang. Itu tuh perlu teknik-teknik tersendiri gitu ya. Keberanian mengambil keputusan, mau banting, mau mukul, mau nendang. Walaupun dengan full guard ya, protektornya penuh, tapi kan mentality untuk bertarung. Betul, maju dulu gitu. Kali ini mau tendang dulu atau mau kunci dulu atau Nah itu mau seru, apa gitu. pokoknya harus cobain sambo lah. Oke, luar biasa. Nah, jadi dari 21 provinsi, Lampung adalah salah satu provinsi yang join, yang Benar. ikut dan mengirimkan 9 atlet. Dari 9 atlet tadi 7 atlet, Oh, 7 atlet. 2 official. 7 atlet, 2 official. Nah, dari 7 atlet itu tadi, kalau untuk eksibisi itu juara umum, Juara ya umum. kan? Kalau untuk yang benar-benar dipertandingkan di PON PON. yang termasuk kemarin emas dapat 14, apakah Sambo turut salah satu yang enggak. menyumbangkan? Nggak masuk situ, eksibisi persiapan Oh, buat khusus 2024. ya. Oh. Jadi dia nggak masuk ke perhitungan emasnya, perhitungan medali. Kalau PON pertandingan resminya gitu. Oh, Wajib dan sunnah iya. lah. Oh, gitu. wajib dan sunnah ada Ya. gitu ya. Ya. Mungkin kayak untuk ini ya, turut menyemarakan dan turut Benar, menjadi meramaikan. Betul. Dan diuji coba di Indonesia sama KONI Indonesia kan, gitu, PB KONI. Kira-kira ini rame nggak peminatnya? Layak nggak kita taruh di PON lagi 2024? Iya. Karena syarat masuk PON, masuk SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade itu harus eksibisi dulu tahapannya. Oh, gitu. Biasanya olahraga baru dieksibisikan dulu. Oke, nah tahapannya ataupun salah satu tadi di ekspedisi dulu, itu apakah melihatnya dari
sebanyak penonton yang melihat pertandingan tersebut atau kebanyakan ataupun jumlah partisipan dari setiap provinsi? Oh, partisipan. Oh, partisipan ya? Ada 10 kan, baru bisa terselenggara. Oh, ini udah 21 ya? Kalau Itu udah layak lah ya? layak. Sebenarnya langsung aja diadain ya? Tapi tahapannya harus diikutin kan. Betul Sampai sih ya. 2024. Oke, mudah-mudahan bisa dipertahankan atau ditingkatkan ya di Betul. PON berikutnya gitu Insya kan Allah. ya gitu. Mungkin bagi beberapa provinsi lain karena tadi Lampung sudah jadi juara umum, mungkin Lampung salah satu yang diperhitungkan mungkin ya. Lampung tuh dapat juara umum di namanya olahraga kabadi. Kabadi itu kalau kita main benteng. Oh, benteng. Gobang sodor. Nah itu Itu olahraga. ada juga. Ada dari India. Oh. Lampung juara umum. Itu ada atletnya juga. Ada dong. Kalau gitu saya ikutan ya. Kayaknya. Itu Lampung juara umum. Kemarin seru sih. SEA Games aja udah ada loh kabadi. Tapi itu mungkin kabadi itu mungkin yang larinya cepat kali ya. Banyak variabelnya. nggak Oh, cuma banyak variabel ya? Dan berpostur. Oh. Jadi dia Tapi itu yang diambil pasti dia adalah dulunya mungkin mantan atlet apa gitu ya. ada yang begitu, ada yang murid pembibitan. Gitu. Oh. Yang kedua kurash. Kurash itu gulatnya Uzbekistan. Mhm. Banting-bantingan juga. Oh. Itu kita juara umum. Mhm. Terus Hapkido. Mhm. Hapkido itu seperti taekwondo dari Korea juga, Mhm. tapi dia ada pukulan, ada bantingan juga, Iya. kayak gitu kan. Ternyata banyak banget ya olahraga-olahraga yang masih terdengar aneh di tengah kita ya. Termasuk kabadi tadi ya. Gitu, kabadi ya. Iya, kayaknya kita kalau punya anak ini kayaknya kabadi ini termasuk olahraga yang aman dalam tanda kutip Gua ya. juga. Oh ya. Soalnya banting-bantingan di dalamnya. Loh kan ada banting-bantingnya bukannya gobak sodor cuma lari kena gitu. Iya, kalau kita main benteng kan senggol beres ya. Iya. Jadi dia itu kalau kabadi, Heeh. dia nggak cuma disenggol. Kalau disenggol dia masih bisa balik. Jadi kayak lapangan badminton, Heeh. orang harus masuk ke area lawan. Hmm. Kalau dia nyentuh lawan, Hmm. itu baru dapat poin dan dia Oh. harus kembali ke area dia. Oh, jauh. Nah, juga menjelang ya. balik ke area dia kan Tantangan. ditumbur kayak rugby kan. Iya. Ditumbur, dipiting ya gitu Iya. ya. Wah, ini kita jadi semakin lebar pembahasannya ya karena olahraga-olahraganya unik Rame juga ya, tadi banyak hal baru. Dan poinnya itu gini kan. Ternyata kalau dulu kita mikir mau punya prestasi nasional, saya juga baru mengerti kan, mau punya prestasi di PON, even bahkan SEA Games Asian Games, kita cuma tahu oh pintunya ini nih, badminton atau apa gitu ya, atau bela diri yang populer kan taekwondo, karate, gitu, pencak silat dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita punya basic yang fisik yang kuat, terus punya kemampuan olahraga yang baik gitu ya, kita bisa tuh mencari beberapa peluang-peluang yang lain yang masih belum ramai mungkin. Iya. Tapi Kita kan masuk gitu sama-sama ya. bisa berprestasi. Betul. Bahkan gini, sebuah strategi dalam pemenangan sebuah negara atau sebuah provinsi gitu ya, jangan bertarung di yang kuat dong. Iya. Ya nggak? Iya. Kalau bertarung yang kuat udah selesai lah kita. Betul. Tapi mana olahraga yang baru, unik, tapi kita punya potensi, itu dikembangkan. Wah, betul. Saya sepakat banget. Jadi kayak untuk kita mengejar ketertinggalan itu Benar. bisa cepat teraih gitu ya. Benar. Nggak muluk-muluk lah harus di ranking 1, tapi paling nggak misalkan 5 besar, 3 besar kayak gitu ya. Oke. Nah, terus ngomong-ngomong di belakang ini ada medali ya? Oh, ini Atau saya apa dapat ini? hadiah dari kabadi kemarin. Saya Coba juga dong boleh dapat medali. dilihatin ke ini. Ya, Ini apa? ini hadiah dari anak-anak nih. Ini medali nice. medali perunggu. Nih, guys. PON. Ini medali perunggu PON. Eksibisi kabadi. Oh, gitu. Kabadi ya, eksibisi. Oh, iya. Ini yang kemarin Ya, olahraga. karena saya berangkat menemani 3 cabang olahraga kan. Oh, Saya menemani kabadi gitu. Oh. Terus saya menemani apa namanya? Kuras Kuras, saya sama jadi Sambo. wasit kemarin Hmm. dan Sambo saya jadi official. Oh, Gitu iya. ceritanya, Oke. Pak. Nah, terus kalau melihat nih dari sekian banyak provinsi yang kemarin ikut, kalau untuk olahraga sambo sendiri tuh kayak tantangan yang paling berat itu lawannya dari provinsi mana ya? Kemarin yang cukup kuat Sumatera Utara. Wow. Sumatera Utara kuat. Terus hampir merata sih ya emasnya kemarin ya. Oh, Terus jelas lah ya DKI, Jabar, Jatim, wah Iya. itu mah gudangnya Hafiz saya. gudangnya Dan ya. pembinaan segala macam dan ganas-ganas ya. Ganas. Tapi tenang, Lampung itu gajah. Dia tetap ganas juga. Tapi hati-hati gajah kalau ketemu semut ya. Oke. Ya, jadi kemarin jadi provinsi ya itulah ya yang masih jadi Iya, dalam tanda kutip benar, yang masih jadi lawan terberatnya Benar, gitu kan ya. Nah, strategi ke depan apa nih yang dilakukan untuk mungkin meningkatkan performa, meningkatkan prestasi juga di ajang PON berikutnya? Apa nih strategi yang mungkin dari Lampung yang bakal dilakukan? Kalau ngomong strategi Lampung secara keseluruhan itu
KONI yang Iya. yang berurusan. Tapi kalau di cabang olahraga misalkan sambo. Hmm. Sambo itu terus akan melakukan pembibitan jelas ya. Hmm. Mulai memasyarakatkan sambo. Hmm. Terutama uji cobanya nanti di Porprov nih 2022. Oh, Sambo gitu. kan masuk di Porprov, Oh. ya kan? Insya Allah lah masuk di Porprov. Hmm. Nah, uji cobanya kayak gimana nanti sambo di Porprov itu? Gitu. Hmm. Nah, apakah dia sukses? Berapa kabupaten kota yang mengikuti? Gitu itu satu. Yang kedua, sambo itu unik kan? Kenapa unik? Karena nggak cuma pukul tendang, dia harus bisa menguasai, ya benar-benar berantem gitu. Pukul, tendang, banting, iping gitu. Jadi udah kayak kita latihan di UFC MMA gitu. Sambo itu MMA lah ya, mixed martial art jadinya gitu. Dan memasyarakatkannya itu ya benar-benar harus value yang dikedepankan. Kalau nggak value dikedepankan, kita nggak didik orang untuk berantem nanti. Jadi Betul value bahwasannya martial art itu ya art, gitu, seni mengelola diri, mengelola emosi. Jadi kalau orang bela diri ya harus bisa mengelola emosinya, mengelola masalah hidupnya, karena itu kan jalan untuk menemukan berbagai mental model ya, supaya kita tuh pertumbuhan semakin baik, semakin apa namanya, semakin bermanfaat buat banyak orang. Jadi pembibitan, events, dan tidak hanya event lokal mulai dipersiapkan untuk ngirim para atletnya untuk event-event nasional lainnya. Oke, nah kalau untuk pembibitan sendiri ini di masing-masing kabupaten di Provinsi Lampung, sepengetahuan Hengki gimana nih? Belum rata kan, Sambo masih Belum baru rata ya, masih pengurus baru juga ya. baru dibentuk 1 tahun terakhir, Oh. gitu kan, Pemprov Sambonya. Ya, Baru dibentuk langsung PON ya. luar biasa. Berarti kalau begitu masih terbuka peluang yang lebar ya untuk kabupaten Banget. kota di Provinsi Lampung Banget. untuk apa ya, mungkin mencari bibit-bibit unggul ya Dan kan? sebenarnya tidak harus latihan di kabupaten ya. Hmm. Jadi paradigma lama itu, kalau anak misalnya saya Lampung Timur lahirnya, latihannya kudu Lampung Timur, besar Lampung Timur, ngebela Lampung Timur, nggak harus begitu gitu. Jadi kalau dia kuliah di Bandar Lampung, capek amat Lampung Timur. Latihan aja di Bandar Lampung sama kita nggak apa-apa. Betul. Nanti begitu Porprov bela Lampung Timur nggak apa-apa. Iya. Kan Porprov itu ajang pesta provinsi ya. Betul. Nah nanti walaupun Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Barat, Lampung Selatan, kan tetap bisa membela Lampung untuk event-event lainnya. Betul. Paling enggak kalau misalkan latihan di Bandar Lampung itu sudah tahu lawan-lawannya ya kan. Oh ini kemarin kayaknya gitu ya. Jadi strategi yang dilakukan bisa juga ya. Atau kalau gini lah, kalau goalsnya cuma Porprov ya terlalu kecil lah buat anak-anak lah ya. Goalsnya itu membela Lampung buat PON, Porwil. Bentar kan ada olahraga wilayah di Sumatera, gitu kan. Ada Prapon, goalsnya ke situ. Kalau tentang Porprov ya, bagaimana kita punya self pride dengan tanah kelahiran lah. Gitu. Iya betul. Tapi fokusnya itu memang membangun diri. Jadi kalau yang di Bandar Lampung nggak perlu capek-capek keluar, latihan aja di sini nggak apa-apa. Gitu. Iya betul. Nah terus ngomong-ngomong sambo nih gitu kan ya, kemarin sudah dipertandingkan untuk itu udah tahun keberapa ya kalau di PON itu, apakah kalau sudah di lama? Mitsubishi baru kali ini kan. Jadi dia betul. masuk dulu sekali, uji coba baru boleh masuk PON gitu. Oh berarti ini baru pertama kali banget? Ya uji coba. Jadi pertama kali tapi langsung banyak ya? Iya. Luar biasa. Termasuk ya? cabang olahraga yang banyak peminatnya dari berbagai provinsi. Iya. Mungkin dari masing-masing provinsi juga udah jauh-jauh menyiapkan gitu ya? Benar. Oke, kita sambil minum dulu kali Siap. ya. Dulu dingin guys, kita minum dulu ya guys. Ya, jadi sambil nunggu Kak Jarwo minum, teman-teman sekalian yang nyimak kontennya Kak Tri Sujarwo Songhai nih, beliau ini senior saya, ngajarin saya ngomong public speaking dulu. Dulu banget ya. Terus Sama-sama menulis, kita, wah, banyak sekali masa kampus. Kayaknya kita masih kerasa mahasiswa ya. Ketemu masih ini ya. Masih rasa mahasiswa ya. Oh betul. Terlalu Soalnya nggak lama kita tua-tua ber- ya kamu ya. Terlalu lama kita berpisah ini. Anda terlalu jauh main ya. Terlalu ke jauh. Indonesia Timur. Sudah kembali ke sini kok. Oke, kita ngobrol lagi tentang sambo nih. Jadi guys, obrolan kita di sore hari ini memang seputar PON kemarin Ya. gitu kan ya. Jadi ingin memperdalam lagi tentang sambo. Kalau di Papua sendiri sebagai tempat dilaksanakannya PON kemarin, apakah Papua juga cukup punya atlet kemarin yang lumayan kuat untuk bidang Oh, sambo? lumayan. Itu ada beberapa orang bonyok nama di Papua. Oh ya? Jadi kan sambo itu karena dia miniaturnya UFC gitu ya, MMA ya, tarung bebas gitu. Jadi ada anak tinju masuk, ada anak karate masuk, taekwondo masuk, judo masuk gitu. Jadi bertarung dengan kekhasannya masing-masing gitu. Oh. Nah, kebetulan kalau yang anak Lampung itu dia anak MMA, jadi ketemu basic dasar waktu dia masih kecilnya gulat, bisa banting kunci kan. Terus begitu dia udah mulai dewasa dia MMA. Satu. Yang kedua yang itu yang dapat emas. Yang dapat perak dia basic awalnya taekwondo, boxing,
baru dia latihan judo gitu. Wow, banyak Nah, banget begitu pun ya. yang lain. Kalau Papua itu banyak petinju. Jadi atlet yang ngerasa lawan Papua itu jidatnya ya biru-biru lah. Luar biasa. Ditinju itu soalnya. Itu Papua cukup menarik ya. Dan perlawanan Papua di Sambo itu wah, luar biasa. Oke, kemarin berapa hari totalnya di Papua? Kalau saya 2 minggu. 2 minggu, wow lumayan lama juga ya. Lama 2 banget. minggu. Dan 2 minggu itu ngapain aja nih? Apakah di awal-awal kayak ada semacam persiapannya dulu, latihan Iya. dulu gitu atau gimana? Kalau Sambo sendiri kan memang berangkatnya sengaja lebih awal biar badan ini menyesuaikan tempat ya. Nah, kalau kami sebenarnya sambil memperhatikan olahraga eksebisi yang lainnya kalau saya sendiri kan, saya tim support saja ya di Kabadi. Setelah itu saya wasit di Courage. Beda 2 hari saya ngurus anak-anak Sambo. Nah, kalau anak-anak Sambo sendiri selama di sana ya adaptasi pagi sore latihan. Oh. Begitu ada matrasnya sudah masuk, lapangannya sudah dibuka, ya kita latihan tuh pagi sore. Jadi adaptasi supaya nggak grogi, ngerasa rumah sendiri gitu. Iya. Langsung di lokasi pertandingannya ya. Benar. Oke. Walaupun waktu itu masih nggak ada yang nonton ya, masih. Ada. Oh, tetap ada. Enggak Nggak ada kan, Nggak. masih Kosong. ya. Oke. Nah, terus kalau antusiasme para penonton sendiri, misalkan mungkin ada warga Lampung yang di sana, gimana itu? Oh iya, Ada kita nggak? ketemu orang Lampung di sana ya, dan dia sangat happy, sangat support kami gitu ya. Ada beberapa orang Lampung yang di sana, orang Palembang pun, se-Sumatera kan jadi keluarganya. Itu menarik sekali ya, support moral, support material mereka kirim air minum, kirim snack dan lain sebagainya. Jadi tim hore gitu, itu udah seneng banget juga ya kan? Iya, dan Sambo itu seru soalnya, karena kita nonton orang berantem gitu kan, jadi seru aja gitu. Iya. Paling rame lah ya kalau fightingnya ya. Iya. Jadi ditungguin betul kapan orang ngebanting, kapan orang ngunci, gitu ya kayak kita nonton UFC gitu. Betul. Gitu kalau Sambo. Oke, nah selanjutnya nih, mungkin buat para penonton yang ada di rumah nih, Hengki, mungkin ada yang ingin menjadi atlet untuk atlet Sambo. Nah, kalau menjadi atlet Sambo itu syaratnya bagaimana? Terus daftarnya atau ikut latihan itu gimana? Sehat mental. Sehat mental. Jadi nggak harus badannya yang gede gitu. Jadi gini, nanti bisa kontakkan dengan saya juga di Instagram saya. Saya lagi mau bantu support 2 kelas nih Kak. 3 kelas tepatnya. 1 kelas anak-anak. Tujuannya membangun karakter. Jadi sebenarnya nggak cuma Sambo. Ini namanya martial art. Jadi martial art club, klub bela diri. Jadi dia goalsnya memang sehat fisik, sehat mental. Mendidik karakter anak-anak, sikap anak-anak dari toolsnya bela diri. Kan toolsnya ada banyak tuh. Ada kesenian. Nah kita toolsnya bela diri. Jadi olahraga fisik, olahraga mental. Wow, emang dia luar biasa. Emang dari kuliah itu udah bisa memanfaatkan peluang gitu. Emang jagonya udah di fisiknya gitu. Terus emang mental ini keren banget. Sebenarnya kita mau support anak-anak SD SMP kan, yang gadget banget sekarang kan berpengaruh ya. Betul. Kayak cicutnya ke orang tua, teman bermain. Betul. Nah kita mau bantu support mental dan moralnya itu dari bela diri. Enggak patah-patah tangan, tenang aja. Itu olahraganya sesuai porsi, itu kan porsi atlet, ini porsi pemula. Yang penting dia sehat fisik, sehat mental. Yang kedua, buat para pekerja, buat orang tua. Tujuannya apa? Pertama dia punya kemampuan bela diri, kedua dia sehat fisik, ketiga di bela diri itu ada game-game yang problem solving, ngilangin stres gitu. Jadi ada meditasinya gitu. Jadi buat orang-orang yang sudah dewasa berkarir, dia bisa lebih tenang, lebih bahagia hidupnya. Yang ketiga, ini kan yang kelas umum ya, kelas anak-anak sama kelas dewasa. Yang ketiga adalah kelas pembibitan atlet. Jadi di martial art kita punya klub martial art nggak, klub bela diri gitu. Campuran tuh Kak. Ada dari Hapkido nanti, dari Taekwondo, dari Karate, dari Judo, dari Sambo. Semua metode dipakai. Tinggal dilihat nanti, dia maunya arahnya kemana. Nah, yang ketiga itu kelas pembibitan. Dilatih fisik dasarnya sama, nanti dilihat. Dia responnya, bakatnya lebih kemana. Banting kah, tendang kah, pukulan kah. Nanti baru kita arahkan ke olahraga-olahraga prestasinya. Persiapan PON 2024-2025 gitu. Jadi ada 3 klaster nanti. Wow, nah yang nonton video biasa. ini pastikan ikut klaster-klaster itu. Silakan kalian boleh ikut, mau klaster yang mana silakan dipilih. Betul. Kak Jarwo juga. Saya tunggu nanti. Tapi itu ini ya di Bandar Lampung ya? Di Bandar Lampung ya? tepatnya. Oh, di Bandar Lampung di daerah mana? Nanti akhir tahun, awal tahun kita launch lah. Oke, jadi ditungguin aja ya akhir tahun ini gitu ya di Bandar Lampung. Buat warga Bandar Lampung khususnya dan sekitarnya yang ingin join gitu kan ya, tentunya ini kesempatan yang bagus ya, karena tadi ya tidak hanya untuk melatih fisik kita tapi juga mental kita, karakternya gitu, luar biasa. Oke deh Hengki, selanjutnya mungkin terakhir apa nih yang ingin disampaikan
untuk para atlet Lampung yang kemarin sudah bertanding ataupun baik di kelas eksibisi ataupun di kelas yang memang dipertandingkan. Ya, saya dari berbagai buku yang saya baca, kebetulan saya agak hobi baca buku kan. Jadi memang sukses itu is a journey, sebuah perjalanan. Bahkan sebuah riset yang dilakukan Profesor Angela Linda Duckworth dari Pennsylvania University, dia bilang ini, sukses itu it's about grit. Grit itu artinya ketabahan dikali dengan konsistensi. Nah, kalau kita mikirnya, kita semua lah ya, yang terlibat ataupun yang telat mau jadi atlet 2021 ini, 2020-2021, kalau mikirnya cuma telat aja, ya udah sampai situ finish. Tapi mikirnya, kalau mikirnya journey, masih ada 2024, masih ada SEA Games, Asian Games, apalagi yang masih 20-an umurnya nggak, dan di bawah 20. Wow, mikirnya itu harus jangka panjang, dan melatih diri itu dari sekarang. Yang saya lihat betul Kak Jarwo, di Papua kemarin waktu atlet ya, masa inkubasi atlet, masa latihan atlet itu menentukan prestasi dia. Bertandingnya cuma 4 menit di lapangan, tapi latihan itu bisa 1 tahun sebelumnya. Iya, betul sekali. Makanya practice make perfect. Jadi memang latihan persiapan. It's about not only well fighting deh, pertarungan yang baik, tapi juga well prepared, persiapan yang sangat baik. Itu penting. Jadi apapun aktivitas kita, nggak cuma olahraga, well prepare itu adalah hal yang sangat penting dan urgent untuk disiapkan. Oke, jadi silakan disiapkan dari sekarang ya. Betul, semuanya. Oke, terima kasih Coach Hengki sudah ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di lain kesempatan ya. Oke deh guys, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bisa membuka cakrawala untuk Anda semuanya dan tentunya bisa memberikan informasi terbaru mengenai beragam olahraga yang masih asing di telinga kita. Semoga menjadi salah satu jalan untuk kalian berprestasi melalui video singkat ini. Amin. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank